El Clasico pertama di musim ini berhasil dimenangkan oleh Real Madrid dengan skor 3-1. Selengkapnya kita akan bahas hanya di F9 Football Talks. Halo semuanya, salam sehat dan salam sepak bola. Balik lagi di F9 Football Talks. Kemenangan Madrid di Santiago Bernabeu di lanjutan laga La Liga dengan skor 3-1 atas Barcelona ya membuat Madrid memiliki selisih 3 poin dengan tim kesayangan gue. Di video kali ini gue akan bahas mungkin pendapat pribadi gue. Jadi kalau teman-teman ada saran atau misalkan ada pendapat, bisa langsung komen aja. Ya, kita sharing sama-sama. Jadi murni ini hanya pendapat pribadi dari yang gue tonton semalam. Kita bahas line up dulu. Madrid menurunkan 4-3-3 tanpa Courtois dan juga mereka tetap pasang Benzema yang sudah sembuh di sini. Tidak ada Casemiro karena sekarang Casemiro di MU ya. Dia mengandalkan Tchouaméni dengan Luka Modric dan juga Toni Kroos di lini tengah seperti biasa. Tidak ada Antonio Rudiger karena sempat cedera yang robek kalau nggak salah mukanya ya. Luka dan dipasang Eder Militao dengan David Alaba. Tapi si Rudiger ada di bangku cadangan untuk masuk di babak kedua. Oke. Nah di Barcelona, Xavi membuat perubahan yang gue bilang sebenarnya tetap sama aja karena lagi-lagi si Busquets tolol masih dimainin ya. Pemain yang udah nggak punya kecepatan, udah tua, yang harusnya saatnya untuk diganti, tapi masih dipasang. Dan lagi-lagi Jordi Alba yang sebenarnya layak untuk dapat kesempatan sebagai starting 11, sebagai starting line up, gak dipasang. Xavi malah pasang si Alejandro Balde di back kiri yang jelas-jelas sangat merugikan Barcelona ya. Sergio Roberto main di kanan karena nggak ada Bellerin dan pastinya si Koundé baru sembuh dipasang di back tengah, bukan di back kanan. Dan Xavi mengandalkan duet antara si Eric Garcia dan juga si Jules Koundé tanpa Ronald Araujo dan juga tanpa Gerard Piqué. Araujo jelas masih cedera dan Piqué sempat bikin blunder di match lawan Inter kemarin dan kayaknya bakal dicadangin untuk sampai akhir musim ya. Jadi pilihan terakhir mungkin karena Christensen juga kalau misalkan balik akan jadi prioritas daripada si Piqué. Sekali lagi itu menurut gue teman-teman ya. Oke, jalannya pertandingan gimana? Babak pertama, Madrid jelas jauh lebih unggul. Lu percuma pegang bola ya. Barcelona lu lihat statistik pegang bola babak pertama 62% possession gak ada guna. Shots on target cuma 2 ya, tetap kalah Madrid. Madrid punya 3 shots on target yang jelas-jelas membuahkan 2 gol. Sangat efektif. Yang pertama ya, notes gua adalah Balde ini bikin banyak banget kesalahan. Dia kepleset, dia bingung mau passing ke siapa. Dia mau buang bola ke depan, dia takut, dia malah berusaha untuk nahan bola di belakang ya, yang jelas sangat-sangat bikin panik si Garcia dan juga si Koundé yang baru sembuh cedera ya. Pemain tolol ini jelas memang masih muda banget, 18 tahun dan Xavi ini salah sebenarnya. Masang Balde di El Clasico jelas sangat-sangat salah. Lu punya Alba di bench, kenapa lu nggak pasang dari awal? Kenapa lu ngandelin pemain masih muda ini kenapa? Itu yang gue pertanyakan juga ya. Oke, lu akhirnya pasang si Frenkie de Jong, akhirnya dapat kesempatan starting line up ya. Tapi kenapa lu pasang si Rafinha lagi? Sementara di bench, lu punya Ansu Fati yang jelas menurut gue lebih unggul daripada Rafinha, supaya lu bisa mainin Dembele di sebelah kanan. Nggak dilakuin. Jelas, akhirnya Madrid dapat counter attack. Toni Kroos sempat di fall sama si Sergio Busquets, tapi dia masih bisa bikin umpan yang luar biasa ya. Keren banget Toni Kroos ke Vinicius, overlap dari sebelah kiri, dia cut ke tengah, coba untuk melakukan shooting dan sempat di-save sama Ter Stegen ya. Dan sayangnya Benzema langsung cepet banget, bola muntahnya dimasukin ke gawang, dan Ter Stegen nggak bisa apa-apa di situ, dan ya Eric, Koundé, Sergio Roberto jaga, percuma. Sergi juga telah turun, Balde juga telah turun, dan 1-0. Mental sudah hancur, apalagi pemain-pemain muda Barcelona, seperti Pedri dan juga si Balde, yang jelas belum siap. Pedri sama sekali nggak kelihatan di sini ya, gue bingung banget dia. Sirkulasi bola lambat banget, dan di pertandingan ini si Lunin, kipernya Madrid, bikin banyak banget time wasting, terutama setelah gol kedua. Yang dimana gol kedua ini, gue lupa gol kedua itu adalah dari syutingannya Valverde, dari luar kotak. Bagus banget. Dan sekali lagi Ter Stegen sangat-sangat lemah di tendangan luar kotak ya. Dia dive juga nggak ada ke ujung-ujungnya, itu bola bahkan nggak sampai ke ujung tapi nggak bisa di-save. Ya oke lah, mungkin kita nggak bisa terus-menerus ngandarin Ter Stegen ya kan. Dia bisa save kita banyak banget
momen-momen penting, syutingan-syutingan yang memang krusial, dia lakukan penyelamatan yang sangat-sangat krusial. Cuman ya di match besar kali ini kita nggak bisa terus-menerus ngandelin si Ter Stegen gitu. Lu tetap butuh pertahanan yang lebih kokoh, dan ketidakhadiran si Araujo jelas sangat-sangat bikin Barcelona kesulitan. Terutama ketika di sisi sebelah kiri, Balde ini benar-benar mati serangannya. Ya, it is what it is. 2-0 babak pertama, Barcelona nggak bikin peluangnya benar-benar emas. Ada umpan terobosan ke Lewandowski, percuma juga ya. Si Lewandowski juga main jelek. Kontrol bola aja nggak bisa ya. Passingnya salah. Terlalu lama ngasih umpan-umpan ya. Terlalu lama nahan bola. Gue bingung dia mau ngapain ya, dengan badan setinggi itu, gerak aja udah susah. Bola masih ditahan ya. Sampai komentator juga kasih pendapat jarak antar pemain untuk Barcelona ini terlalu jauh gitu. Jadi mereka mau ngasih umpan-umpan sulit gitu. Dan ini dimanfaatkan oleh Madrid dengan beberapa counternya dari Vinicius ya. Babak pertama 2-0 dan turun minum, istirahat dulu half time. Di babak kedua, gue mikir mungkin Xavi bisa langsung ganti pemain. Tidak dilakukan. Akhirnya dia baru ganti di menit keberapa ya? 60 gitu. Lu mau ngapain? Udah jelas-jelas ini gimana ya? Gue bukannya ngata-ngatain Xavi, tapi ini pendapat gue aja teman-teman ya. Udah berapa kali dia ngandelin Busquets tolol ini, masih diandelin lagi gitu. Termasuk match lawan Inter kemarin, dia udah bikin blunder, lu masih ngandelin dia lagi. Di bench lu punya Frank Kessie, lu nggak pasang. Kenapa lu nggak kasih kesempatan? Lu pasang De Jong sebagai DM, Kessie main di kanan, Pedri kiri. Kenapa nggak lu lakuin? Ansu Fati jelas bisa jadi starter, nggak dipasang juga. Masih pasang si Rafinha. Kalau lu pasang Rafinha nggak bisa main di kiri, otomatis Dembele akan main di kiri. Bukan tempat favoritnya, bukan posisi favoritnya. Jelas tidak menguntungkan juga. Dan akhirnya menit ke-60 baru dipasang. Ferran Torres masuk, Rafinha diganti, Alba masuk, itu jelas ya. Gavi masuk, gantiin Busquets jelas harus diganti, dan Ansu Fati masuk menit 73. Ini yang gue bingung. Kenapa lu pasang Ferran ya, dan juga Fati bersamaan? Ini mau ngapain gitu? Oke lah, mungkin si Ferran Torres waktu di Valencia sebelum pindah ke City pernah main di sayap kanan ya, kalau nggak salah ya, dan cukup berbahaya. Terbukti akhirnya bisa membuahkan gol, ya walaupun itu dari akselerasi Ansu Fati yang sekali lagi membuktikan dia itu layak dapat kesempatan sebagai pemain inti di sini. Ya, dia umpan ke tengah, Lewandowski kasih flick kaki sedikit, Ferran Torres cetak gol 2-1. Cuman sayangnya Madrid bisa merespon. Ya, ada yang sempat gue kira offside, cuman kayaknya ternyata nggak offside ya si Vinicius, dan akhirnya si Rodrigo kaki diinjek sama si Erik. Lagi-lagi Erik. Ketika babak pertama si Erik nyundul bola, ya, dan akhirnya diambil sama Benzema, dan kalau nggak salah si dapat bola si Valverde shooting dari luar kotak, itu gara-gara kepala si Erik. Dan dia bikin foul lagi. Jadi 2 kesalahan dia mengakibatkan 2 gol bagi Barcelona. Penalti Rodrigo 3-1 gol. Ter Stegen sempat nepis tapi tetap masuk. Babak kedua sebenarnya Barcelona punya beberapa peluang yang cukup bagus ya. Apakah layak dapat seri? Enggak juga sih sebenarnya. Babak kedua Barcelona bermain lebih baik daripada Madrid, itu jelas. Terutama ketika Madrid udah mulai time wasting. Apalagi si Lunin sengaja dilama-lamain lagi. Tapi ya kalau gue jadi Madrid mungkin gue akan melakukan hal yang sama juga. Lu butuh 3 poin ini, lu butuh menambah jarak di La Liga, dan itu dilakukan oleh Madrid di sini. Kita nggak bisa nyalain, dan jelas babak pertama Barcelona ancur-ancuran mainnya. Konklusi gue adalah sebenarnya Ansu layak dapat kesempatan, dan Rafinha ini memang overrated. Dia cuman cocok di bangku cadangan aja gitu. Di Madrid gimana? Gue melihatnya di sini. Jelas Madrid ini sangat-sangat apa ya? Menurut gue masih cukup imbang sama Barcelona sebenarnya gitu. Cuman ya pengalaman mereka, mental mereka udah beda ya. Lu punya Modric, punya Toni Kroos. Lu lawan si Pedri di sini ya. Dan juga si Busquets yang speednya udah nggak ada. Dan pemain-pemain mereka kayak Vinicius udah jelas udah settle di sini. Sementara lu kalau pasang si Rafinha, Ansu Fati belum benar-benar settle. Dan Benzema udah jelas udah memenang Ballon d'Or, dan Lewandowski di sini masih kurang nyetel menurut gua. Beberapa match terakhir ini dapat umpan-umpan tapi dia belum begitu terlibat sebagai tim. Makanya gue bilang Lewandowski kalau lu bandingin sama Luis Suarez, gue jauh lebih prefer Luis Suarez karena dia bukan cuma sekedar finisher, dia bisa bikin build up play juga, bisa kasih umpan-umpan 1-2-1-2, bisa membuat pergerakan yang signifikan. Sementara Lewandowski nggak bisa. Makanya kalau lihat musim ini Barcelona banyak ngandelin bola-bola atas untuk crossing ke kepala Lewandowski, dan membuahkan gol sih membuahkan gol. Cuman tetap Lewandowski mesti bisa sesekali turun kayak Benzema ya. Dan bisa bikin pergerakan yang membahayakan juga. Ya, mungkin itu pendapat gue. Oke,
Setelah ini gue akan bahas Liverpool lawan City ya, kemenangan 1-0. Dan teman-teman kalau ada pendapat atas video El Clasico ini, boleh kasih komentar di bawah. Dan sekali lagi sampai ketemu di video berikutnya. Salam sehat, salam sepak bola. Dadah.